Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin, idza aradallahu qatta 'amdin bi ardin jalallahu fiha hajatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah wa akhwati fillah, para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah kajian rutin musalla ratib bos insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah ringankan langkah kita untuk istiqamah dalam bertalabul ilmi, yang semoga keistiqamahan menjadi asbab Allah takdirkan husnul khatimah. Karena kaidahnya jelas, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Wa yub'atu ala ma mata alaih. Dan seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan model kematiannya. Maka apa yang kita bangun, apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik. Maka husnul khatimah seseorang atau tidak tergantung dengan kebiasaan yang dibangun selama ini. Maka semoga kebiasaan-kebiasaan ini bagian dari bimbingan Allah, yang semoga bimbingan ini mengantarkan kita menjadi orang yang istiqamah, dan semoga keistiqamahan menakdirkan kita husnul khatimah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah. Kita sampai di pembahasan teman sejati manusia. Sebelumnya sudah kita bahas dalam satu hadis, sebelumnya sudah kita bahas dalam hadis dari Ibnu Hibban. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Idza aradallahu qatta 'abdin bi ardin jalallahu fiha hajah. Kata Nabi, apabila Allah menghendaki seorang hamba akan dicabut ruhnya di salah satu tempat, di salah satu bumi, ja'alallahu fiha hajatun, Allah akan jadikan ada hajat menuju ke sana. Bahasa sederhananya, Allah takdirkan kita itu di mana kita akan meninggal. Dan kalau kita masih lihat di awal dari di kitab hadis arba'in bab yang keempat, insyaallah, proses tahapan penciptaan manusia. Allah kumpulkan penciptaan manusia itu di rahim seorang ibu. Berapa bulan, berapa hari? Arba'ina yauman nutfah. 40 hari berubah nutfah. Nutfah itu artinya bertemunya spermatozoa sama ovum. Thumma yakunu 'alaqah. Setelah 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghah. Setelah 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging.
Setelah segumpal daging itu artinya daging itu sudah dibungkus dengan kulit dan daging itu sudah membungkus tulang belulang di dalamnya. Artinya manusia itu ketika sudah 120 hari dari masa kehamilan, prosesnya penciptaan manusia sudah sempurna. Ketika sudah sempurna, wa yu'maru thumma yursalu ilaihil malak, diutus oleh Allah satu malaikat, fayanfu'u fihi ruh, kemudian malaikat itu meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat kemudian memberikan 4 ketetapan, 4 takdir. Apa 4 takdir itu? Bikatbi rizkihi, rizki. Terus habis rizki apa? Wa ajalihi, ajal, maut. Habis ajal maut apa? Yang ketiga, ini rezeki. Rezeki nomor 1. Rezeki itu apa saja? Istri, anak, pekerjaan kita apa, jatah rezeki yang Allah takdirkan itu sampai berapa, itu Allah kan masuk di sini. Rezeki. Wa ajalihi, ajal. Ajal itu apa saja? Batas umur kita sampai umur berapa, kita akan mati di mana, sebab matinya karena apa, di bumi mana kita akan menghempaskan nafas yang terakhir. Itu bagian dari catatan takdir. Makanya keterangan tafsirnya, qala al-allamah Zaid al-Madkhali rahimahullah fi bayan wa aslin min usul al-iman, kata beliau, orang mati di mana, kemudian di bumi mana dia akan mati, sebabnya karena apa, itu bagian dari pokok keimanan seseorang. Kita yakin. Kemudian apa? Ala ketahuilah bahwa al-iman bi waqtil ajal. Ini bagian dari keyakinan kapan waktunya ajal itu datang, wa bi makanil ajal, di mana ajal itu akan, di mana kita akan mati, wasababil ajal, sebab matinya karena apa. Ini bagian dari apa? Ketentuan takdir. Ay al-iman bil makan wa bis sabab wa bil waqti alladhi taqbadu fihi ruhul 'abd, ketika Allah mencabut ruh hamba seorang. Wa anna Allah azza wa jalla qad kataba fil azal, dan sudah Allah catat semuanya itu di azal ataupun lauhil mahfuz. Jadi kita itu tidak akan mati kecuali apa? Catatan takdir sudah sempurna. Di mana kita akan mati, sebab apa kita akan mati, semua sudah bagian dari catatan takdir. Makanya tekanannya Rasulullah mengatakan, idza kharajar rajulu min baiti, kalau ada seseorang keluar dari rumahnya, faqal, ketika dia keluar dari rumah dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Qala, maka berkata, apa perkataannya di sini? Malaikat berkata, yuqalu hina idin hudita, maka malaikat berkata kepadanya, sungguh hudita, engkau telah diberikan hidayah, wa kufita, sungguh engkau telah diberikan petunjuk atau dicukupkan, wa uqita, dan sungguh engkau akan dijaga dari semua keburukan. Fatanahhalahu asyayatin, maka syaitan menjauh dari hamba yang mengucapkan kalimat ini ketika setiap kali keluar rumah. Makanya kalau jenenganmu kemanapun keluar rumah jangan lupa baca ini. Mau ke masjid baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ada 3 keutamaannya. Yang pertama apa? Hudita, ini keterangannya.
فإذا استعاذ العبد باسم الله باسمه المبارك فإنه يهديه ويرشده ويعينه في الأمور الدينية. Ini kalau ada seseorang ketika keluar rumah dia berlindung kepada Allah dengan namanya yang mulia, membaca bismillah tadi, fa innahu yahdihi, maka sesungguhnya dia Allah telah memberikan petunjuk, wa yurshiduhu, maka hamba itu telah dibimbing oleh Allah, wa yu'inuhu, dan Allah telah menolongnya fil umuri diniyah, dalam urusan agama. Artinya kalau ada orang meninggal di luar, sebelum meninggal dia membaca kalimat ini, maka dia akan meninggal di atas dinul Islam dan di atas hidayah. Wa idza tawakkala 'ala Allah, apabila ada seorang hamba mengucapkan tawakkal 'ala Allah wa fawwada amrahu, dan dia menyerahkan urusannya kepada Allah, maka apa? Kafahu, maka Allah berikan dia kecukupan. Fayakunu hasabuhu wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh, maka menjadi sebab dicukupkannya. Makanya kalau ada orang mau keluar atau mungkin gini, suami mau bekerja di luar kota, apa doanya istri? Doanya istri ketika suami mau keluar kota, apa doanya? Semoga tidak nikah. Itu harapan, itu bukan doa. Apa doanya istri? Kira-kira kalau contoh suami mau umroh, apa pesan istri pada suami? Kalau Nabi mengatakan apa? Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassarallahu haitsuma kunta. Ibu-ibu hafal? Enggak pernah keluar suaminya. Itu benar. Zawwadakallahu taqwa, ya Allah, aku bekali suamiku dengan takwa. Biar apa? Biar nanti di tempat di mana suami bekerja itu tidak neko-neko, takwa. Wa ghafara dzambak, semoga ya Allah dari perjalanan suami ini ya Allah menjadi sarana penghapus dosa baginya. Wa yassarakallahu itu ma kunta, dan mudahkan urusannya ya Allah dimanapun suamiku berada. Itu pesan dari Nabi, itu doanya. Kemudian orang yang mau keluar rumah, yang mau meninggalkan istri dan anak, apa doanya? Nggak ada. Apa doanya? Doanya berbunyi begini. Ini jadi kan mau kemanapun, mau keluar kota atau mau umroh, atau mungkin kerjaannya pas ada di luar mungkin luar kota. Jelas nih. Allah, Nabi mengatakan begini, Astaudi'ukallah alladhi la tadi'u wada'i'ahu. Aku titipkan keluargaku, aku titipkan anak dan istriku kepada Allah, yang Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan titipannya. Jangan titipkan istri kepada Pak RT. Pak RT kalau titip istri nggih sama anak-anak lah, jangan mau kemana? Selesai wis Pak. Saya mau kerja Pak RT, insya Allah 1 bulan. Insya